A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada Ahad yang tentunya sangat membahagiakan ya Bu ya. Karena memang urusan muslim itu semuanya menakjubkan gitu ya. Jadi ketika mendapatkan musibah, seorang muslim itu bersabar. Dan ketika mendapatkan nikmat, seorang muslim itu bersyukur. Jadi tidak alasan untuk tidak bahagia. Sudah dilaksanakan Pak, Bu? Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi wirid harian, jadi wirid yang setiap saat, setiap waktu kita lafazkan. Tidak susah ya Bu ya? Insya Allah. Dan kita tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta diterima amal-amal kita. Hari ini kita membahas tentang doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ini sangat masyhur ya Bu ya. Ya pada intinya itu bahwasanya inilah salah satu wasilah doa yang ketika dibaca doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betul Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadi doa ini dipanjatkan Nabi Yunus ketika pada kondisi yang sulit gitu ya. Dan kalau dibahasakan ini sangat sulit sekali gitu ya. Jadi kalau kesulitan kita yang hadir di sini, sasulit-sulitnya kita yang hadir di sini, saya yakin tidak akan lebih sulit keadaannya ketika Nabi Yunus melafazkan doa ini. Ya, Pak ya. Lafaz ini, doa ini oleh Nabi Yunus dibaca ketika dalam perut ikan. Jadi punten ya Pak ya, sasusah-susahnya kita, saripuh-ripuhnya kita, sapeubeulitna kehidupan kita mah moal dugika posisi seperti yang terjadi pada Nabi Yunus. Janten Nabi Yunus itu di dalam perut ikan yang
kondisinya sangat gelap. Kebayang gitu ya Pak ya. Upami kita mah biasanya makan ikan ya Pak ya. Oh ya, makan ikan lele, makan ikan jair. Akhirnya dibalik, orangnya dimakan ku ikan gitu. Dalam keadaan yang gelap di dalam perut ikan. Jadi di mana dalam kisahnya Nabi Yunus ini ketika meninggalkan kaumnya karena tidak mau menerima seruan Nabi Yunus, beliau pergi dari kaumnya, kemudian ikut ke suatu kapal. Dan dikisahkan bahwasanya ketika terjadi badai ombak dan hal yang membahayakan kapal, itu pada waktu itu biasanya harus dilakukan ritual khusus gitu ya. Ada barangnya dikeluarkan, kalau barang-barangnya dikeluarkan masih kene ada yang belum betul, masih kene khawatir akan tenggelam semua. Jadi diundilah. Dan undian ini berapa kali jatuh kepada Nabi Yunus. Undiannya untuk apa? Undian dibuang ke laut gitu. Buat ya tadi ritual khusus dan yang jelas mengurangi beban kapal. Dan berapa kali diundi yang dapat Nabi Yunus. Tos teh di kaumna kurang dianggap gitu nya Bu nya. Teu didangukeun nya. Naon gitu nya. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya gitu. Meninggalkan kaumnya yang kemudian dikisahkan tadi naik kapal. Ketika dalam kapal langsung diuji. Diujinya apa? Pada setiap undian Nabi Yunus yang keluar namanya untuk dialungkeun ke laut gitu. Kebayangnya upami ke Pangandaran oge upami naik naon perahu gitu nya. Sieun gitu ya. Sieun gitu ya. Misalkan wah kumaha mun prauna teh kumaha gitu ya. Ini mah di laut luas, di samudra gitu. Di malam hari lagi. Pada kondisi yang istilahnya yang sangat tidak normal gitu. Sangat tidak normal karena kan kalau ini tidak dilakukan kemungkinan kapal karam yang meninggal lebih banyak. Dan Nabi Yunus lah yang kemudian dilemparkan ke laut. Sudah malam ya. Kemudian dilempar ke laut kondisi malam. Berarti tambah poek, geus teh poek. Sieun takut bener-bener dilempar ke laut yang poek oge gitu. Langsung we disantap ku lauk. Ikan paus kalau dalam kisahnya itu. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, kebayangnya. Janten upami di dieu aya ujian hidup gitu ya. Ada ujian hidup anu merasa kita itu paling susah, kita itu paling repot, kita itu paling pokoknya mah paling pangripuna cenah gitu ya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah Rasulullah, kemudian kisah-kisah para nabi, kita mah tesapira acan gitu ya. Hanya saja Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita belajar dari kisah-kisah, kita belajar dari sirah-sirah ini, kita harus bisa mengambil hikmahnya, mengambil dalam tanda kutip rahasia-rahasianya untuk kita bisa amalkan. Sehingga Allah mendatangkan pertolongan kepada kita.
Dan hebatnya Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Yunus ini pada posisi yang sangat menegangkan gitu ya, upami dina film tehnya. Menegangkan gitu, di ujung kematian gitu ya, di ujung hal yang paling menakutkan gitu bagi seorang yang hidup gitu ya. Ini Nabi Yunus melafazkan zikir ini luar biasa. Satu ini dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu rahmati Allah, kita jarang sekali mengingat Allah pada posisi yang sempit, pada posisi yang sulit. Jadi pelajaran pertama yang diambil dari hikmah doa Nabi Yunus ini adalah bagaimana hal pertama, hal utama yang kita lakukan adalah mengingat Allah. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan kita dan makhluk di langit dan bumi kecuali Allah. Tidak ada yang mengurus seluruh makhluk yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan tidak akan terjadi suatu apapun, kejadian apapun, ataupun terjadi kejadian apapun kecuali dengan seizin dan sekehendak Allah. Nomor pertama yang harus kita perhatikan dari kisah ini adalah bagaimana kita harus mengingat Allah dalam situasi apapun. Apalagi dalam situasi yang sulit, situasi yang sempit. Dan kalau Allah sudah memberikan telepon khusus ya Pak ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada permasalahan, atau ada keinginan, Allah sudah ngasih telepon khusus. Biasanya kalau kita ada keinginan, ada kebutuhan, gitu, yang kita ingat pertama itu sahana lu bisa nulungan. Biasanya malah ke makhluk gitu ya. Ya. Jadi yang pertama diingat bukannya ya Allah saya pengen seperti ini gitu. Baru kemudian berikhtiar ke makhluk. Tapi biasanya malah Allah nak engke gitu ya. Mending kalau Allah nak engke teh masih diingat gitu. Kadang-kadang teh neangan relasi heula. Neangan pejabat heula. Jadi yang kita ingat adalah makhluk. Sedangkan di ayat ini Nabi Yunus sangat jelas yang diamalkan adalah bagaimana la ilaha illa anta. Ya Pak ya. Dan tadi saya bilang Allah sudah ngasih nomor telepon khusus ya. 2 4 4 3 4. Pakai itu Pak gitu. Ya. Naon itu teh? Salat gitu. Ini nomor telepon khusus gitu ya, jalur khusus gitu ya. 2 4 4 3 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini apa ya namanya ya? Jaringan khusus gitu. Jaringan khusus buat kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita keluhkan kepada yang menguasai seluruh langit dan bumi, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kehendak, yang memberikan keputusan gitu. 2 4 4 3 4. Tapi Masya Allah, karena lemahnya Pak, lemahnya keyakinan kita gitu ya,
Jadi puntennya ketika kita kuat keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, pasti setiap kejadian, setiap apapun yang menimpa kita, yang kita ingat pertama adalah Allah. Yang sering saya sampaikan dalam surat At-Taghabun, ma ashoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi setiap apapun kejadian yang menimpa kita itu atas izin dan kehendak Allah. Karena apapun yang menimpa kita, keburukan yang menimpa kita itu adalah karena kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi di ayat ini, di dalam doa Nabi Yunus ini, yang pertama adalah bagaimana kekuatan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kakarek diuji saeutik Pak, misalkan punten gitu nya, anu gampil gitu nya, dagangan sepi, ya itu yang dagang mah nya. Atanapi di kantor paciweuh pabeulit urusanana gitu nya. Atanapi ya hal-hal yang setiap hari kita rasakan gitu ya. Itu asa kita teh paling ripuh gitu. Padahal ternyata kalau kita ambil dari hikmah doa Nabi Yunus itu, ternyata jangan-jangan dalam tanda kutip kita ini masih lemah, masih kurang ketauhidan kita kepada Allah. Nya pami aya masalah pertama teh nya anu inget teh nu selain Allah. Seharusnya yang harus diingat pertama adalah Allah. Dan kalau mampu dalam tanda kutip memang agak berat ketika ada permasalahan, ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin kita sebut musibah, ya kita ambil wudu, kita sholat biar adem, biar tenang, biar Allah menuntun, Allah memberikan jalan. Apakah langsung hilang stresnya, Mas? Ya enggak, pasti ada gitu. Stresnya, ketertekanannya ada, tapi tingkat kesetresan dan ketertekanannya akan beda dengan orang yang tidak menggantungkan urusannya kepada Allah. Ketika kita diuji sakit, ketika kita diuji ya tadi dagangan sepi gitu, muatan sepinya banyak, muatan sepi. La ilaha illa anta. Ini Pak harus kita perhatikan. Jadi yang pertama harus kita kuatkan, harus kita senantiasa perhatikan itu adalah bagaimana ketauhidan kita, kekuatan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Kemudian ya tadi pakai Pak jalur khusus tadi, pakai gitu 2-4-4, 3-4. Kalau lebih mau ekspres lagi, tambahin lagi Pak. Iya, sebelum subuh ada sholat sunnah rawatib. Qobla, sebelum sholat zuhur ada qobla dan ba'da. Sebelum asar ada qobla. Setelah maghrib ada ba'da. Dan qobla dan ba'da bisa. Pakai. Itu dipakai gitu. Nanti Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Dan buat Allah mah tidak ada yang tidak mungkin, Pak.
punya utang misalkan, jual nu ngutangkeun teh wios sekedah dibayar abi nuju bunga gitu. Bisa? Bisa terjadi. Bade nikah duitna pas-pasan, aya Pak Haji bager gitu. Ku Allah digerakkan hatena. Tos jang nu penting mah kita menyempurnakan agama. Batur malieur mikiran duit jang nikah, ya mah hayu jang nikah gitu. Sing barokah dina rumah tanggana. Itu mah kejantenan gitu, Pak. Ya, Pak Hajinya. Alhamdulillah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Ya, itu hal-hal contoh saja. Hal yang lain tentunya lebih. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, hayu lebih semangat lagi, lebih naonnya Pak Hajinya, lebih naonnya greget gitu ya. Bagaimana kita satu mempelajari tauhid, kemudian ya mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci engkau. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini luar biasa Nabi Yunus ini ya. Hikmah yang kita bisa ambil adalah bahwasanya jangan pernah menyalahkan Allah gitu. Ya. Walaupun Nabi Yunus pada kondisi kesempitan yang luar biasa sempitnya, tapi Nabi Yunus tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah. Bahkan berucap subhanaka, maha suci engkau. Nabi Yunus membuat pengakuan bahwasanya Allah itu adalah maha suci, tidak pernah salah, selalu benar. Dan yang menimpa Nabi Yunus, beliau rasakan adalah ini adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak pernah salah. Kehendak Allah itu tidak pernah tidak baik gitu. Ya. Kalau kita diuji sekarang, ya kita harus setelah la ilaha illa anta subhanaka, kita memuji kepada Allah. Kita ngaku kepada Allah bahwasanya kejadian yang menimpa kita ini adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah itu yang pasti terbaik buat kita. Lain nyarahkeun batur, lain nyarahkeun dalam tanda kutip lebih parah menyalahkan Allah. Nauzubillah. Asok Pak Bu, wah iya mah gara-gara si eta dan sebagainya gitu. Janten subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian dilanjutkan pengakuan tadi, Pak. Pengakuan bahwasanya ya kejadian ini yang menimpa ini adalah karena kelakuan Nabi Yunus yang menurut Nabi Yunus itu zalim. Padahal tidak ada yang zalim. Ai jelema ayeuna mah sok ieu nya, Pak. Bu istighfar. Istighfar naon memang saya dosa naon cenah. Gitu ya. Ya. Bener Bu. Pak sing inget cenah istighfar. Istighfar naon da abi mah teu ngarasa dosa teu aya ngelakukan kesalahan. Padahal kesalahannya naon? Kesalahannya lebih berat naon? Teu ngarasa dosa teh ya gitu. Teu merasa punya salah. Ya. Makanya kita sambung ayat kemarin, surat kemarin, doa kemarin, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kalau dikaitkan dengan ayat ini, ya luar biasa. Luar biasa ketika kita bisa mengamalkan, dan harus kita berikhtiar, berusaha mengamalkan. Agar Allah menolong setiap urusan kita. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi
Dihafalkan doanya ya Bu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau doa ini dibaca kemudian dipahami dengan sepaham-pahamnya kemudian diamalkan, bagaimana mungkin tertolak doanya? Ya, luar biasa. Masya Allah. Panginten gitu Bapak Ibu rahmati Allah. Mari kita sama-sama lebih menguatkan, lebih apa ya Pak Haji tadi teh, lebih greget dengan ketauhidan kita. Jadi Allah Maha Suci. Allah Maha benar. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang salah ketika sesuatu menimpa kita, itu tentunya dengan seizin dan sekehendak Allah. Dan kita harus nyadar diri Pak. Kita harus banyak-banyak mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita banyak berbuat zalim, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahmati Allah, sampai di sini taklim hari Ahad hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan, dan tetap semangat Bu ya mengamalkan yang kemarin saya sampaikan. Istighfar minimal sehari 70 kali atau 100 kali, dan yang terbaik adalah setelah sholat tahajud menjelang subuh pada waktu sahur. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.